Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Na'udzubillahi min jalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kufur nikmat. Yang dimaksud kufur menyembunyikan nikmat. Harusnya kita yang benar diajarkan oleh Allah dan Rasulnya mensyukuri nikmat. Mana nikmat Allah? Anda lihat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Ibu, berapa lama nunggu daftar ke TV1? Sekarang hadir di sini. Nikmat apa enggak? Nikmat. Ibu duduk di sini ngeriung sama kita enjoy enggak? Enjoy. Coba senyum. Nikmat kan? Enak, Mak. Orang yang sekian lama daftar belum tentu cuma dipanggil. Betul, Ma. Ini nikmat. Tidak akan terhitung. Mata bisa melihat nikmat. Hidung bisa mencium nikmat. Telinga bisa mendengar nikmat. Mulut bisa bicara nikmat. Tangan bisa digerakkan nikmat. Kaki bisa melangkah nikmat. Bagaimana mensyukurinya? Semua elemen yang Allah berikan dipakai di jalan yang Allah ridho. Tapi kenapa dengan kufur? Ini yang salah. Anda lihat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Bersyukur dengan nikmatku, jangan kufur nikmat. Ini perintah Allah dalam Al-Baqarah 152. Jadi kata Allah dalam ayat ini, setiap saat dan kesempatan kita wajib ingat kepada Allah. Kalau perlu setiap helaan napas, zikir, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, semua berasal dari Allah. Itu yang Allah maksud, fadhkuruni adzkurukum. Kalau kamu ingat aku ingat kepada kamu setiap saat. Kalau kita ingat kepada Allah, setiap saat Allah akan ingat kepada kita. Waskuruli, bersyukur kepadaku, kata Allah, dengan segala nikmat yang kuberikan kepada kalian. Wala takfurun, jangan kufur nikmat. Bersyukur itu mengingat semua pemberian Allah, menampakkan ke permukaan. Tapi kufur nikmat, yaitu menyembunyikan nikmat. Bagaimana perintah Allah dalam syukur? Anda lihat Ibrahim ayat 7. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, memaklumkan, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya aku akan lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Apa syukur? Menampakkan nikmat. Contoh, badan sehat. Ibu ngaji, ayo ngaji yuk, ngaji, saya sehat. Ibu ngaji, di tas ada duit 100.000, 50.000, 20.000, kata guru ngajinya. Ibu-ibu kumpulin duit nih. Tetangga kita banyak yang kena musibah, yang kena longsor, yang kena tsunami, yang kebanjiran, yang kebakaran. Kumpulin dong bu uang. Nih uangnya. Syukur. Saya punya rezeki ditampakkan. Ini loh saya bagi buat orang yang kena musibah. Ini syukur. Apa janji Allah? La azidanakum. Pasti aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Setelah Anda mensyukuri nikmat. Kebalikannya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Apa kufur? Menyembunyikan nikmat. Contoh, badan sehat walafiat, segar bugar. Bu ngaji, kagak pala gua puyeng. Padahal nggak puyeng, bohong nggak? Disembunyikan nggak sehatnya? Semoga puyeng beneran. Duit ada di tas. Kata ibu gurunya, ibu-ibu kumpulin duit. Sekarang banyak yang kena musibah. Ada yang kebanjiran, ada yang longsor, ada yang kena tsunami, ada yang kebakaran. Ibu-ibu kumpulin dong duit. Alah, ngapain bantuin orang? Gua juga nggak ada yang bantuin. Rezeki ada disembunyikan. Apa ancaman Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, ingat azabku sangat pedih. Buat siapa yang nama syukur? Apa buat Allah atau buat orang lain? Tidak. Kata Allah, syukur kembali kepada diri kita. Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman 12.
Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu kembali buat dirinya. Siapa yang kufur, menyembunyikan nikmat, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Jadi kata Allah, siapapun yang bersyukur dengan nikmat Allah, kembali kepada dirinya, bukan buat orang lain, apalagi buat Allah, karena Allah nggak butuh. Makanya tidak boleh kita kufur dengan nikmat Allah. Diberikan mata bisa melihat, pakai baca Quran. Diberikan mulut bisa ngomong yang baik. Diberikan telinga bisa mendengar, dengerin ceramah agama, dengerin bacaan Al-Quran, dengerin ajan. Ini, namun maaf dalam tanda kutip, manusia banyak yang kufur dengan nikmat Allah. Anda silahkan lihat Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar manusia, bahan bakar api neraka yang terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah? Yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan bahan bakar api neraka, ternyata 3 kelompok. Dengerin biar ngerti. Jangan-jangan termasuk kita. 1. Mereka aku berikan hati. Hati mereka bisa berpikir, tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Titik. 2. Mereka aku berikan mata. Mata mereka bisa melihat, tapi tidak melihat ayat-ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat dalam Al-Quran. 3. Yang ketiga, mereka aku berikan telinga. Telinga mereka tidak pernah mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan merugi. Ini bahan bakar api neraka. Bu, saya tanya, siapa yang pengen masuk neraka? Ngacung. Siapa yang pengen masuk surga? Ngacung. Balik ayat ini. Ibu, punya hati nggak? Punya. Hati Anda bisa berpikir nggak? Jawab dengan jujur. Apakah hati Anda yang bisa berpikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau mikirin kebutuhan pribadi? Jawab. Pribadi. Neraka. Bukan kata saya, kata Allah. 2. Hadirin, ibu-ibu, Anda punya mata? Bisa melihat? Jawab dengan jujur. Apakah mata Anda yang bisa melihat lebih suka lihat ayat Allah di alam, lebih suka lihat ayat yang tersurat di dalam Al-Quran, atau lebih suka nonton sinetron? Jawab. Sinetron. Baca Quran baru selembar 2 lembar udah ngembeng air mata. Ngantuk. Sok nonton sinetron 2 jam bersambung. Anda punya telinga? Punya. Bisa mendengar? Bisa. Apakah telinga Anda yang bisa mendengar lebih suka dengerin ceramah agama, siraman rohani, lantunan Al-Quran, lantunan ajan, atau telinga Anda lebih suka mendengarkan GOSIP? Gosip. Gosip. Jawab dengan jujur. Gosip. Ini kata Allah bahan bakar api neraka lebih hina daripada binatang. Nah, uzubillahi min dzalik. Ini yang kufur nikmat. Oke. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang kufur nikmat. Robah semuanya. Balik semuanya ya. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, Naon? kufur nikmat apakah termasuk orang yang pelit, Mah? Orang pelit. Bener. Kita harus sadar kalau kita ditakdirkan oleh Allah banyak harta, wajib kita keluarkan zakat. Syarat zakat ada 5, Islam merdeka, milik yang sempurna, haul dan nisab. Silahkan IPH lihat At-Taubah 105. Hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Dia punya kekayaan yang banyak tapi tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Siapa? Turunan Korun. Sejarah mengabarkan kepada kita Korun orang yang sangat kaya raya. Sejarah mengatakan saking kayanya Korun, kunci gudangnya diangkut oleh 10 ekor keledai. Ibu punya kunci?
Punya. Berapa karung? Anda bayangkan, Korun kuncinya 10 karung. Berapa banyak kekayaannya. Namun setiap Nabi Musa memerintahkan agar Korun mensyukuri nikmat Allah dengan berkeluarkan zakat, dengan bersedekah. Korun mengatakan, kekayaan saya karena saya kepandaian saya, karena ilmu saya luar biasa. Makanya apa yang terjadi? Diazab oleh Allah karena kufur dengan nikmat Allah. Anda lihat surat Al-Qasas 81. Lalu aku tenggelamkan Korun, rumahnya, semua kekayaannya ke dalam perut bumi. Tidak seorang pun yang bisa nolongin Korun. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa nolongin Korun. Ditenggelamkan ke bumi. Yang salah orang kita. Ngegali septic tank, ngegali pondasi rumah, ketemu cincin, ketemu gelang, ketemu giwang, asik harta Korun. Salah. Itu cuma di Mesir doang. Di zaman Nabi Musa yang ibu ketemu hartanya Pak Harun. Iya kan? Iya, Korun di Mesir ya, Maya. Kata Karun. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur berarti lawannya syukur ya, Maya. Menyembunyikan. Kalau syukur menampakkan nikmat. Nih saya kaya, sedekah bagi orang. Nih saya sehat, ibadah. Kufur disembunyikan. Kaya, koret. PEPLIT. Pelit. Sehat. Artinya dia kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Anda lihat Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menyuruh manusia koret, pelit, kedekut, dan Allah penuh ampunan. Allah maha kaya karunia-Nya. Berarti dia kemasukan setan ya, Ma? Iya. Ya, kalau orang-orang yang teriak kemasukan setan, teriak kayak gitu kemasukan setan kan tuh, Ma? Yang mana? Kaget cewek apa bental? Enggak, dia mah biar lu gak ngantuk. Udah dari tadi ngantuk mulu kan. Kemasukan setan. Oke. Kalau kufur tuh bisa diazab ya, Ma ya? Syukur ditambahin nikmatnya. Walain kafartum inda azabil syadid. Bukan bisa diajab, diancam dengan azab. Bukan bisa diajab. Kalau bisa mah belum jadi, pasti diajab. Jangan sampai kufur. Jangan sampai. Makanya punya mata lihat baca Quran, baca buku-buku agama, punya hati berpikir tentang kekuasaan Allah, punya telinga dipakai dengerin ceramah agama, dengerin lantunan Al-Quran. Itu yang diserahkan masuk surga. Karena elemen yang lo berikan kepada kita, yang nempel di tubuh kita, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu, Bedu. Iya, Mama. Iya, Mama. Ma, Ngawan. ada orang diberi rezeki banyak oleh Allah sampai dia terkenal kaya gitu. Dia mensyukuri nikmatnya dengan cara zakat, sedekah, tapi dia nggak sholat, mah. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1, Syahadat, 2, sholat, 3, 4, puasa, 5. naik haji. Kalau dia kaya raya, hanya zakat, tapi sholatnya tidak. As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat tiangnya agama. Kalau kita bikin rumah tidak ada tiangnya, bisa berdiri nggak? Makanya karena dalam Al-Quran ada 3 ayat yang selalu bersinambungan. Atiullah wa atiur Rasul. Artinya kalau orang taat sama Allah, belum taat sama Rasul, nggak diterima ketaatannya. Nah, yang kedua, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Artinya kalau dia sholat tapi tidak zakat, atau dia zakat tapi tidak sholat, ini nggak diterima karena dua-duanya bergandengan. Yang ketiga, aniskurli waiwadika, bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kalau ada orang hanya ibadah kepada Allah, kepada orang tua cuek, ini tidak akan dapat ridho dari Allah. Rasul mengatakan ridhollah fi ridhol waiden, suhtullah fi suhtil waiden. Begitu IP. Siap, mah. Nah, kalau ada seorang istri punya suami ya udah sering ngasih, mah, tetap menafkahi. Cuma ada satu masa di mana suami tidak ngasih permintaan istri. Kemudian istri bilang, pelit. Itu termasuk istri yang kufur nggak tuh, Pak? Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
fa in tarihtumuhunna wa sa'an taqraw syai'an wa huwa khairul lakum. An-Nisa 19. Wahai para suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik, belai dia, kecup dia, puji dia, berikan nafkah lahir maupun batin, puaskan dia. Kalau seandainya menemukan suatu saat perbuatan yang kalian tidak suka, jangan jauhi mereka. Karena hikmah di balik itu pasti ada. Artinya kalau Anda punya istri, hanya satu perkara dia tidak suka, jangan menyalahkan orang. Artinya Anda jadi suami tidak bisa ngedidik istri. Salah. Didik bini lo, woi, nengok sini. Iya. Didik bini lo biar benar. Saya yang salah mah. Iya. Laki-laki yang salah. Didik yang benar. Kalau sudah kita didik maksimal, diajarin, didoakan, kewajiban suami sudah. Tapi istri tetap membangkang. Itu namanya sujud, nusuz. Anda lihat dalam An-Nisa 34. Wallati tahopuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. Kalau seandainya kalian para suami takut punya istri nusudnya lawan mulu, nasihati dia kagak mempan, pisah ranjang. Siapa dulu dia kedinginan musim hujan. Kalau nggak mempan juga, pukul, memukul, mendidik bahwa yang kau lakukan aku tidak suka. Pak, pelan-pelan. Jangan kencang-kencang. Kalau perlu pakai pipi. Itu mah nggak mukul mah nempelin. Mengajarkan dia yang kamu lakukan, aku sebagai suami tidak suka. Kalau dia sudah berbalik, menyadari kesalahannya, minta maaf, maafkan dia, jangan cari keributan. Iya mah. Siap, Mah. Saya mah bukan anak yang suka tawuran, nggak mau cari keributan mah. Ya. Ya, Iya. Mah, seorang kakak tidak membantu adiknya untuk membiayai orang tuanya gitu. Padahal kakaknya itu bekerja, adiknya juga bekerja. Tapi adiknya itu kerjaannya lebih bagus gitu kan, Mah. Nah, giliran kakaknya ini dimintai uangnya, bantu mama, bantu saya, biayain mama. Dia selalu mengeluh, saya nggak punya uang, saya nggak punya uang. Nah, gitu. orang yang selalu mengeluh itu yang dibenci oleh Allah. Kufur dengan nikmat. Ridullah fi ridullah dan suhtullah fi suhtillah baida. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datang orang tua saya minta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Kalian tanpa orang tua nggak kaya sekarang. Makanya berikan kepada orang tua sesuai kemampuan. Tentu saja, walaupun penghasilan kita nggak seberapa, berikan, itu di situ keberkahan kita. Allah. Mah, ngutang untuk gaya hidup kufur nikmat gak sih mah? Kufur nikmat lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya karena ngutang. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Saudaranya setan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Isra 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Jangan kamu simpan tangan di kuduk saking koret-koretnya. Jangan menjulurkan tangan saking borosnya, yang menyebabkan kamu terhina dan kamu menyesal. Jadi sedang-sedang saja. Gaji pas-pasan, tinggal di apartemen, ngambil mobil, nongkrong di kafe tiap malam. Mikir, mampu nggak? Kepada Allah makin jauh. Bisa-bisa maaf azab Allah yang datang. Azab yang pedih, ya Allah. Jangan sampai penyesalan terjadi. Tapi emang yang namanya penyesalan terjadi kemudian. Tuh, yang namanya penyesalan terjadi di belakangan Maya. Ya. Kalau di awal tuh pendaftaran. Tapi ada yang nyesal duluan. Ah, ada mah? Ada. Gimana? Dengerin. Iya. Mama punya kambing. Iya. Di Ciseeng. Aja sama Ajis. Terus diseret sama mama. Iya. Mama duluan, kambing belakang. Iya. Diseruduk. Kesel gua duluan. Iya apa iya? Kesel gua duluan. Kesel duluan. Diseruduk kambing gue. Lo nggak punya kambing sih. Jadi kakak ngalamin diseruduk kambing. Kesel duluan. Apa jatuh? Iya. Mama lucu banget. Bener nggak? Iya. Saya baru tahu ada di sana duluan. Iya. Cucu mama tuh kalau libur senang ke Ciseeng ngeliatin kambing. Dituntun tuh sama dia. Jalan. Di belakang duk ke sini. Nyesel gua duluan. Aduh. Orang tua dilawan. Pengalaman lebih banyak. Ibu, siapin pertanyaannya Bu buat Mama Dede Bu ya. Tentang kufur nikmat. Tentang kufur nikmat.
Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Yaudah mah, kita berdoa sama-sama deh, mudah-mudahan Bedu, Ipa dan semua jemaah yang ada di sini tidak menjadi kufur nikmat ya mah. Amin. Ya, ibu-ibu kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur dengan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang banyak dan barokah. Oleh karena itu saya pakai ya Allah, kami semua pakai. Umur yang kami terima darimu ya Allah dipakai di jalan yang Allah ridho. Kemudian kesehatan yang Kau berikan kepada kami pakai ibadah kepadamu ya Allah. Rezeki yang Kau berikan kami keluarkan zakat, keluarkan sedekah, keluarkan infak, membantu orang-orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sadarkan teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami, tetangga kami yang kufur dengan nikmat-Mu ya Allah, agar mereka sadar bahwa dalam genggaman kami saat ini hakikatnya milik-Mu ya Allah. Cuman Kau amanatkan kepada kami ya Allah. Bimbing kami, tunjuki kami jalan-Mu yang benar, tunjukkan kami dalam jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita terhindar dari golongan orang-orang yang kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma, terima kasih ya Ma ya atas tausiahnya. Sami-sami. Ipe terima kasih ya. Ada Bang terima kasih ya. Buat segi-segi ya. Syukuri apa yang ada. Baik jamaah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan program Rumah Mama Dede. Insya Allah kita ketemu lagi. Bagi Anda yang bertamu dan berkunjung ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi terlebih dahulu yang ada di bawah ini. Atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede _ TV One. Sekali lagi jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat religiwan, kita bermohon kepada Allah setiap saat dan kesempatan. Semoga Allah berikan umur yang panjang buat kita semua. Allah berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita. Tentu kita ingin punya lingkungan yang baik buat kita semua. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan Allah berikan keberkahan buat kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kita semua mendapatkan pahala berlanjut dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.